lapangan karena ingin merasakan susah payahnya, suka dukanya, nemuin Pak RT, nemuin Pak RW, lalu dari surat itu kita bawa lagi ke kelurahan, nemuin dari front office-nya, lalu ke di acara prosesi pengajian pernikahan, di mana ini merupakan suatu momen yang sangat berharga baginya sendiri, dan semoga tadi apa isi dari pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Atali bisa diresapi kita bersama, menjadi ilmu buat kita bersama. Nah, tadi yang disampaikan dari Mbak Indosiar, iya, benar. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 24 Desember 2021 kita lihat bersama-sama pengajiannya sangat syahdu, dan ini merupakan suatu momen yang Nyai impikan karena hari ini adalah suatu pembuka jalan bagi dibukakan Allah rahmatnya, hidayahnya untuk membuka beberapa hari lagi proses yang jauh lebih sakral dari hari ini adalah prosesi akad nikah dan juga resepsi. Jadi hari ini Nyai sangat bersyukur dan sangat khidmat setelah dibacakan kalam ilahi, lalu diberikan wejangan oleh Yang Mulia Ustadz Muhammad Atali, dan setelah itu tadi ada prosesi adat di mana Nyai memohon izin dan memohon minta maaf atas segala kesalahan Nyai kepada kedua orang tua Nyai yang diwakilkan oleh bude-bude Nyai, dan hingga sampai dengan prosesi membasuh kaki, Nyai meneteskan air mata. Nyai sangat bersyukur, dan itu merupakan suatu perlambang di mana rasa wujud syukur, rasa permohonan maaf, dan juga rasa rindu yang sangat teramat yang Nyai rasakan kepada almarhum papa maupun almarhumah mama. Sudah dapatkan ketika Nyai membasuh kedua kaki para bude gitu, terasa ada mama sama papa menyaksikan itu, Betul, jadi visualisasinya adalah bude-bude Nyai, cuma di hati Nyai yang terdalam itu Nyai membasuh kaki kedua orang tua Nyai, mamah maupun papa, dan juga tentunya rasa wujud syukur Nyai kepada bude-bude yang telah Allah berikan waktu, berikan umur panjang sehingga bisa mendampingi Nyai melalui tahap yang sangat sakral ini. Bude bicara bahasa Jawa Promo Inggil yang artinya adalah nak, bude merestui dan ikut mendoakan agar supaya proses demi proses pengajian akad nikah maupun resepsi berjalan dengan lancar. Ibu merestui kamu dipinang oleh Mas Andri Irawan untuk bisa menjadi istri yang solehah, bisa menjadi makmum dari imam Mas Andri tersebut. Jadi pertama kenalan sih sebenarnya singkat, sebenarnya yaitu yang saya bilang tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa jodoh mau rezeki dari Allah yang tentuin. Jangan Nyai pun saya wasilahnya lewat guru kami kan Ustadz Muhammad, dan ini juga akhirnya Allah takdirkan singkat juga, nggak nyampe tahu 1 tahun ya, langsung taruh kita nggak pernah ketemu, yang tiba-tiba ya mungkin hanya lihat foto, terus lihat ya udah kita dipertemukan juga di majelis sama Ustadz. Ya, ada yang bilang nggak sih kamu jodoh karena mirip mukanya mirip? Emang iya ya? Asa sih? Iya, kata orang Jawa kuno memang kalau mukanya mirip tuh jodoh, tapi ya mungkin Allahu alam ya, mungkin itu adalah salah satu clue atau petunjuk, dan insya Allah memang jodoh Nyai selamanya, karena Nyai niat ibadah ini adalah untuk sampai jannah gitu. Amin. Nyai, setelah pengajian ini ada rangkaian acara lagi jelang pernikahan nanti di tanggal 20. Ya, jadi setelah ini nanti di tanggal 28 malam akan kita adakan gladi bersih all vendor dan juga seluruh pengisi acara dan juga seluruh panitia keluarga di hotel yang sama. Jadi kita akan nanti proses demi proses, step by stepnya untuk
upacara demi upacara, karena di akad nanti akan dibuka dengan upacara palang pintu. Setelah itu tausiah, qori, lalu yang sakral adalah pembacaan akad nikah. Lalu setelah itu di malamnya akan ada resepsi yang dibuka dengan upacara panggih keraton. Nah setelah itu diiringi lagi, setelah iring-iringan pengantin, kemudian akan ada tarian selamat datang Betawi. Tadi namanya apa? Bukan. Apa ya? Ada lupa tadi. Nanti akan diomongin. Mas Andri, benar nggak sih semuanya ini adalah perwujudan rasa cintanya Mas Andri ke Nyai, karena semuanya diturutin keinginan Nyai? Iya. Ya emang sih perwujudan rasa cinta dan sayang itu saya bilang tadi, karena niatnya dari awal saya dan Nyai adalah bilang juga bahwa dulu niatnya nikah itu kan ibadah. Ya perwujudan rasa sayang cinta ini juga karena Allah, makanya bisa terjadi dan sangat mudah sih saya lihat prosesnya sampai ke pengurusan di RT, RW, kelurahan, kita hitungannya KUA. hari nggak bulan gitu. Ya KUA-nya aja kan 2 kali ya, KUA Tebet dulu mendaftar, lalu dirujuk untuk numpang nikah di KUA Mampang, lalu dirujuk lagi. Ceritanya semuanya kalian berdua jalani sendiri ya? Iya. Iya. Karena kan orang tuanya juga nggak ada, orang tua saya juga nggak ada, cuma hanya ibu aja. Ibu saya kan sakit kan sampai sekarang, jadi kita ya benar-benar emang berdua kemana-mana. Pas prosesnya itu karena dan itu udah juga dapat izin dari Ustadz gimana saat gitu kemarin. Nah, Nyai tambahkan di sini untuk teknisnya mungkin dari yang Mbak sampaikan, kenapa sih nggak minta tolong kakak, kenapa sih nggak minta tolong, mungkin maaf ada perantara atau mungkin bisa dibilang calo ya. Nggak. Bagi Nyai step by step itu Nyai ingin terjun sendiri ke lapangan karena ingin merasakan susah payahnya, suka dukanya, nemuin Pak RT, nemuin Pak RW, lalu dari surat itu kita bawa lagi ke kelurahan, nemuin dari front office-nya, lalu ke nunggu tanda tangan Pak Lurah, habis itu ke puskesmas. Di puskesmas juga kita nunggu jadwal kita boleh di tes tuh kapan, tesnya juga ada beberapa tes darah, terus udah gitu untuk calon pengantin putri ada imunisasi TT ya, tetanus ya. Nah terus udah gitu kita dapat sertifikatnya, itu juga kita sendiri nungguin. Nah Nyai ingin semua momen berharga itu, susah payah nunggu segala macam, itu merupakan suatu salah satu dasar untuk bisa sangat menghargai suatu biduk rumah tangga, lembaga perkawinan yang tidak mudah. Kalau kita meminta saudara atau meminta mungkin ada perantara berupa calo atau sebagainya, kita nggak akan tahu dan tidak bisa akan lebih menghargai. Nyai pun juga ikut sendiri untuk seminar 2 hari bimbingan pranikah di KUA Mampang, juga Nyai duduk berdua bersama teman-teman yang mau nikah juga, itu nenggerin dari pemaparan pemateri 1, 2, 3 selama 2 hari itu juga Nyai lalui. Jadi itu indah menurut Nyai. Jadi nggak menggampangkan suatu lembaga perkawinan itu sendiri. Iya. Nyai maaf mengulang gambaran konsep pernikahan nanti akan seperti apa sih? Iya, kami mengusung 2 budaya. Jadi ada akulturasi budaya, perpaduan 2 budaya dicampur menjadi satu. Yang pertama adalah budaya Jawa Keraton yang Nyai usung, lalu kemudian Mas Andri karena keturunan Arab Betawi, jadi sebentar ada yang lewat. Ya Allah, kenceng banget. Emang di mana? Iya, sudah ada lewat. Oke, sampai di arah Betawinya. Iya, jadi alhamdulillah ini merupakan konsep yang amat sangat mengusung budaya Indonesia, khususnya 2 budaya, akulturasi budaya, perpaduan 2 budaya antara budaya adat Jawa Keraton dengan budaya adat Betawi, di mana Mas Andri berasal dari Arab Betawi. Jadi untuk akadnya akan dibuka dengan prosesi upacara palang pintu dari keluarga Mas Andri dengan membawa seserahan, lalu kemudian setelah akad selesai, lalu nanti akan ada
parade pengantin mobil pengantin masuk. Terus abis itu nanti akan ada sebelum upacara resepsi dimulai akan ada upacara panggih. Itu ada 15 dari adat kerajaan keraton untuk ada yang menarikan, ada yang membawa berupa ubo rampe perkawinan, terus nanti iring-iringan pengantin, lalu di belakangnya adalah panitia keluarga. Terus setelah itu akan ditutup dengan tarian Selamat Datang Betawi gitu. Tadi ada sih namanya kalau nggak salah tarian Nyai Ronggeng gitu, Nyai apa gitu. Terus udah nanti juga di situ akan ada, karena di hari itu Nyai ulang tahun, jadi akan ada pemotongan tumpeng ulang tahun didampingi dengan roti buaya gitu. Terus insya Allah juga nantinya akan mempersembahkan lagu Nembang Mocopat Kuno untuk Mas Andri tuh, Yan Eng Tawang Ono Lintang, yang berarti itu adalah suatu tembangan romantis ya di saat hari yang berbahagia. Terus kemudian juga ada beberapa acara lagi. Mungkin Mas Andri sedikit Mas Andri, mungkin Mas Andri kan sebelumnya kan statusnya sebagai ini ya, dari pernikahan sebelumnya. Mungkin ketika kenal sama Nyai sendiri dan Nyai dikenal seperti apa nih maksudnya itu ketika obrolan untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau saya sih dari awal langsung terbuka sih, ditutupin dengan perkenalan itu. Jadi semuanya emang Nyai pun tahu, mungkin udah disampaikan juga dengan guru kami ya sebelumnya soal tentang saya sebelumnya seperti apa. Jadi makanya terus berlanjut ya, takdir Allah juga yang menentukan akhirnya ini tetap jalan. Kan tadi Mas Andri sifat yang dan justru sebenarnya pas pertama hanya klik nih. Jadi Bikin tertarik nih dari Nyai. Jangan bilang banyak. banyak pasti ya. Tapi sih sebenarnya karena saya gini, seorang imam paling beratnya di mana kita tanggung jawab terhadap seorang istri sampai ke akhirat. Apapun yang dilakukan tanggung jawab kita. Makanya saya lihat dari sisi Nyai mudah untuk diajak majelis, dan kebetulan juga ya wasilahnya guru yang meyakinkan bahwa saya kalau emang ini takdir Allah dan jodoh pasti mudah dan gampang. Akhirnya saya alhamdulillah jalan semuanya mudah. Dan saya lihat Nyai juga ngajinya luar biasa lah untuk seorang perempuan. Dan buat saya era seperti ini, apalagi di kalangan ya maaf gitu, kita nggak tahu gitu kan, banyak yang masih sulit untuk membaca ngaji gitu. Kalau Nyai luar biasa buat saya. Suara ngajinya bagus. Suaranya suara emas. Iya, kalau buat Nyai yang membuat Nyai bisa jatuh cinta selain memang karena Allah yang mengiringkan hati Nyai, Allah lah juga yang membolak-balikan hati Nyai, Allah juga yang memantapkan hati Nyai sehingga Nyai bisa duduk di sini di hari pengajian pernikahan adalah sifat Mas Andri yang penyayang, yang sabar, yang ngomong, yang ngertiin manja Nyai gitu. Harapannya mungkin sedikit nih sampai menjelang hari H seperti apa nih keinginan dari keduanya? Iya, Nyai berharap dan berdoa semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar, dengan sukses, dengan berkah Allah SWT. Tidak ada halang rintang satupun, dan semua prosesi akad, resepsi, semua prosesi adat bisa dilalui dengan lancar. Dan insya Allah mudah-mudahan juga di hari yang berbahagia nanti, tepat di ulang tahun Nyai, Allah memberikan suatu karomah perpanjangan usia yang jauh lebih berkah, yang bisa menuntun Nyai menjadi seorang istri yang solihah, dan di kemudian hari menjadi ibu yang baik buat anak-anak Nyai. Amin. Jujur, tinggal 5 hari lagi nih. Yes. Mas Andri sama Nyai sendiri. Iya. Kerikil-kerikil nggak sih, biasanya ada debat-debat kecil kan, itu cobaan ya ketika hari-hari itu. Kayak gitu nggak? Enggak sih, kebetulan mungkin kalau capek iya ya, karena kan selain kita memang punya tim WO yang solid sama tim keluarga penting yang solid, cuman kan main brainnya kebetulan di kami berdua, jadi pengen konsepnya seperti apa, harus ada ini detail, mungkin yang agak crowded gitu ya, jadi kita harus bisa prepare ini gitu. Nggak ada sih kalau untuk
pergesekan atau kerikil manja gitu nggak ada. Berarti lebih sabar dan lebih mengiyakan aja ya. Iya, kok tahu? Kelihatan. Daripada Nyai ngambek ya. Daripada ngambek. Nggak mau ribet ya. Salah satu istri masih menang ya. Untuk kalian berdua kan beda profesi nih pastinya. Mungkin dari Mas Andri mungkin mungkin pas menikah mungkin apakah aktif di entertain bolehkah yang sudah aktif di entertain atau fokus ke Jadi istri aja. Kalau saya lihat selama ini yang saya bilang tadi, ya, selama positif ya saya pasti ya, namanya pasangan harus support, dan saya lihat semuanya juga harus support. Nggak mungkin kan Nyai juga masuk ke internet terus harus lepas hijabnya, kan dia udah bener-bener sekarang udah pakai hijab, ya udah jalankan dengan seperti yang udah dia jalankan. Nanti kan kedepannya Allah yang buka caranya seperti apa gitu. Nah mungkin ada satu tambahan nih, mungkin kalau misalnya teman-teman media melihat ada foto prewed yang di depan, mungkin juga nanti akan ada layout video prewed itu Nyai tetap mengenakan hijab itu sebenarnya. Jadi Nyai takut ada pro dan kontra, lo katanya selalu pakai hijab kok ini sanggulan gitu. Jadi ada sistem paes keraton yang modifikasi dalam arti itu kalau teman-teman perhatiin foto itu bagian leher sama kuping ditutup pakai stocking warna kulit. Nah, terus jadi ini ketutup. Terus abis itu untuk sasakannya, sanggulnya itu ditutup dengan stocking warna hitam. Seluruh sampai di belakang warna hitam stocking. Ya benar-benar Lihat detail berhijab. aja coba. Ya, takutnya nanti jadi pro dan kontra padahal itu sebenarnya berhijab gitu. Oke.